Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, sore hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan PA hari Kamis. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini untuk kami bersama-sama belajar dari firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau yang buka setiap hati kami dan pikiran kami, untuk kami dapat menangkap isi hati-Mu, untuk kami dapat mengerti, dan terlebih untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menyediakan hatinya untuk belajar bersama-sama, untuk kami terus menggali isi firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu Tuhan selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita di Filipi pasal yang pertama. Ya. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas sampai di ayat yang ke-28 ya, sampai ayat yang ke-27 dan 28, yaitu tentang hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, bagaimana dalam kehidupan kita perlu untuk selalu menjadikan Injil Kristus itu sebagai cermin atau patokan, ya, sehingga dikatakan hidup kita ini bisa berpadanan, bisa selaras serasi dengan Injil Kristus. Dan selanjutnya kita melihat saat ini di pasal 1 ayat 29 dan 30 akan saya bacakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, dua ayat ini menjadi dua ayat yang terakhir dalam pasal 1. Dua ayat ini dapat dikatakan juga menjadi semacam kesimpulan awal dari apa yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, bahwa kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Karenanya renungan pada sore hari ini saya beri judul Mengikut Kristus tidak selalu indah dan mudah. Ya. Mengikut Kristus tidak selalu indah dan mudah. Kalau kita membaca lagi Bapak Ibu, dikatakan kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Artinya kita bisa percaya kepada Kristus itu adalah satu anugerah, satu karunia yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Tetapi di samping itu, menderita untuk Kristus juga merupakan satu karunia, satu anugerah. Bisa jadi kita bertanya, menderita sebagai suatu anugerah, apakah hal itu benar ya? Hal ini seringkali tidak dapat kita pahami dengan pengertian manusia pada umumnya. Karena tentu saja tidak ada manusia yang mau menderita. Tapi firman Tuhan katakan menderita macam ini bukanlah menderita yang disebabkan dosa atau kesalahan kita. Bukan pula menderita yang kita cari-cari sendiri. Namun menderita yang terjadi karena iman dan pengenalan kita pada Kristus Yesus. Dan ini dikatakan sebagai anugerah, sebagai satu karunia dari Tuhan. Di ayat yang lain, Petrus pernah mengatakan bahwa menderita untuk Tuhan adalah satu panggilan. Ya. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Dikatakan lagi adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi bukan karena kesalahan sendiri, bukan karena dosa sendiri. Jika kita menderita pukulan karena berbuat salah, nah itu adalah konsekuensi dari kesalahan dan dosa kita. Tetapi jika karena berbuat baik dan harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dan selanjutnya dikatakan, untuk itulah kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan, supaya kita mengikuti jejaknya. Di surat Petrus tadi dikatakan menderita adalah kasih karunia dan juga panggilan tiap pengikut Kristus. Kristus sudah memberi teladan agar kita mengikuti jejaknya. Bukan sekedar jejak untuk masuk surga atau mendapat kehidupan yang kekal, namun juga jejak untuk menderita karena kebenaran, jejak untuk tetap berjalan meski sering dihadang, jejak untuk tetap memikul salib bahkan sampai menuju salib meski ada godaan untuk berhenti di tengah jalan. Ya. Bagaimana Kristus menghadapi ini semua dikatakan di ayat 22-24 dari 1 Petrus pasal yang kedua. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikatakan teladan Kristus bagi kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ada satu teladan penyerahan kepada Bapa di surga. Penyerahan yang tidak membalas, ya. Karenanya kembali kepada pertanyaan, mengikut Kristus itu enak atau tidak, ya. Ternyata seperti judul tadi, beriman kepada Kristus, mengikut Kristus itu tidak melulu menjanjikan hal yang indah dan mudah. Paulus, penulis Filipi tadi juga mengalami perjuangan yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di 2 Korintus pasal 11, Paulus menceritakan hal tersebut. Kita buka 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian kehidupan yang Paulus alami sebagai seorang pelayan Tuhan, pemberita Injil, bukanlah kehidupan yang mudah. Ya, kita lihat banyak tantangan-tantangan. Ada saat yang dia di penjara, didera, kemudian juga kelaparan, kedinginan, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, ada ancaman, dilempari batu,
karam kapal, dan lain-lain. Ini konsekuensi yang Paulus alami saat dia menjadi seorang pemberita Injil, pengikut Kristus. Ya. Dan saat melewati itu semua, Paulus katakan, itu adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Paulus tidak mengeluh, Paulus tidak kemudian protes pada Tuhan, mengapa seperti ini. Tapi seperti teladan dari Yesus, dia menyerahkannya kepada Bapa di sorga. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi satu kehormatan dan kebanggaan jika kita bisa menderita karena Kristus, seperti juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, para rasul pun yang lain mengalami hal-hal yang sama, dan mereka katakan itu adalah satu yang membanggakan. Mereka justru gembira. Ya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya. Di ayat 41 dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya. Apakah itu menghentikan mereka? Tidak. Apakah larangan dari orang Farisi menghentikan mereka? Tidak. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin dalam kehidupan kita sebagai siswa di sekolah, kita bisa dibully, kita bisa dihina karena iman kita pada Tuhan. Di lingkungan masyarakat mungkin kita bisa disindir-sindir karena kita Kristen mungkin. Di dalam kehidupan sehari-hari pun karena kita bela kebenaran, kita mau hidup jujur, dalam berbisnis, dalam ekonomi, mungkin kita akan dimusuhi banyak orang. Dalam kita mendapatkan uang, hasil jerih payah, gaji, dan lain-lain, mungkin ada godaan untuk korupsi, godaan untuk mungkin menjual barang-barang yang tidak halal, dan lain-lain. Menjual barang-barang yang itu mungkin tidak seharusnya dijual, dan lain-lain. Ada godaan seperti itu untuk mendapat keuntungan. Tapi kita memilih untuk tetap mengikut kebenaran firman Tuhan, dan itu membuat kita mungkin merasa, kenapa harus seperti ini? Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari bahwa memang mengikut Kristus itu tidak selalu indah dan mudah. Tapi ketika ada penderitaan, ada tantangan demi tantangan yang kita hadapi karena Kristus, maka kita harus menyadari dan kita harus kemudian juga menginsafi dalam kehidupan kita bahwa itu adalah anugerah yang hanya diterima oleh orang-orang yang terpilih. Itulah anugerah yang hanya diterima oleh orang-orang yang dikaruniai olehnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap setia dalam Tuhan, tetap berjalan dalam firman Tuhan, dalam kebenaran, karena ada janji penyertaan Tuhan, dan serahkan semuanya kepada Bapa di sorga. Dia yang membela setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan. Mari ajar kami Tuhan untuk terus mengikut Engkau. Walaupun jalannya tidak mudah, kami harus mengikuti jejak-Mu Tuhan, yang bukan hanya menuju surga, tapi harus melewati proses demi proses, bahkan harus menghadapi salib ya Tuhan. Mari Engkau yang kuatkan setiap kami dalam kami mengikut Engkau, untuk kami terus tetap bertahan dalam pengiringan kami, dalam iman kami kepada-Mu ya Yesus. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan setiap hati kami semua Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang hadapi masalah berikan jalan keluar Tuhan, yang sedang menantikan pekerjaan, berikan pekerjaan yang tepat, pertemukan dengan orang yang tepat, yang sedang menantikan jodoh, berikan pasangan hidup yang tepat yang daripada-Mu. Kami bersyukur ya Bapa,
Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau merencanakan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.